Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai materi ketidakpastian analisis kuantitatif GC dan LC. Dengan saya, Siti Nurhaliza dengan NIM 2291168. Saya Raka Mulia Utama dengan NIM 2219150. Saya Purnama Dewi Prasetyo dengan NIM 2219142. Perkenalkan, nama saya Rosita Widyastuti dengan NIM 2219161. Dengan saya Viva Fati dengan NIM 2219026. Dan saya Latifah Anjani dengan NIM 2219097. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tentang definisi atau pengertian dari ketidakpastian analisis kuantitatif GC dan LC. Ketidakpastian analisis kuantitatif GC dan LC. GC itu gas kromatografi dan LC liquid kromatografi itu merupakan ukuran kemungkinan kesalahan dalam hasil pengukuran yang diberikan dalam laporan hasil analisis. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar analisis kuantitatif GC dan LC. Kromatografi merupakan suatu teknik pemisahan campuran berdasarkan distribusi analit dalam dua fase yang berbeda, yaitu ada fase gerak dan fase diam. Pada perkembangannya, analisis kromatografi mempunyai dua tipe, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Nah, analisis kuantitatif di GC dan LC ini digunakan untuk menentukan jumlah analit sampel berdasarkan respon detektor. Analisis kromatografi secara kuantitatif diantaranya adalah yang pertama, kromatografi gas atau GC, kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC, dan kromatografi lapis tipis kinerja tinggi HPTLC. Lalu ada teknik dasar analisis kuantitatif di GC dan LC. Pada GC ada yang namanya normalisasi area. Yang kedua, normalisasi berdasarkan respon faktor. Yang ketiga ada internal dan eksternal standar. Lalu yang keempat ada standar adisi. Lalu di LC terdapat dua metode, yaitu yang pertama internal standar dan eksternal standar. Nah, langkah dasar analisis kuantitatif GC dan LC. Pertama, siapkan kalibrasi kurva dengan menggunakan standar analit yang sudah ditentukan. Lalu kemudian injeksikan sampel dan hitung area peak dan tinggi analit. Lalu yang ketiga, hitung konsentrasi analit berdasarkan kurva kalibrasi dan persamaannya. Di sini ada konsep ketidakpastian. Ketidakpastian kualitatif. Ketidakpastian merupakan suatu parameter non-negatif yang menggambarkan sebaran nilai kuantitatif suatu hasil pengujian measurement-nya berdasarkan informasi yang berguna. Sedangkan ada beberapa sumber ketidakpastian yang umum, yaitu adalah kesalahan acak, kesalahan sistematik, sistem pengukuran, unit yang diuji, resolusi peralatan, kemampuan penelusuran, ketidakpastian kalibrasi, proses pengukuran, keterampilan operator, kondisi lingkungan, seperti suhu, kelembapan, dan tekanan, dan lain-lainnya. Nilai ketidakpastian harus diestimasi jika pengujiannya itu memberikan hasil berupa angka numeriknya. Jika hasil pengujian tidak berupa angka, atau misalkan pas, file, positif atau negatif, atau didasarkan pengamatan visual, atau pemeriksaan kualitatif yang lainnya, maka estimasi itu ketidakpastian atau ukuran virabilitasnya lain tidak diperlukan. Banyak hasil-hasil pengukuran atau pengujian yang digunakan untuk menguji kesesuaian material terhadap spesifikasi tertentu atau terhadap suatu ambang batas yang telah ditetapkan, atau untuk mengestimasi nilai ekonomi dari suatu produk. Beberapa situasi yang mungkin dihadapi dalam implementasinya, konsep ketidakpastiannya. Di dalam gambar ini terdapat ambang batas sebuah ketidakpastian. Dijelaskan di sini menggambarkan suatu situasi, 3A itu menggambarkan situasi di mana hasil pengujian secara jelas berada di atas atau di bawah ambang batasnya. Pada situasi ini, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara jelas. Jika merupakan suatu situasi rutin, maka cukup diperlukan perhitungan ketidakpastian secara kasar saja. Pada situasi yang ketiga B, dapat dilihat bahwa hasil uji sangat dekat dengan ambang batasnya.
Maka dalam hal ini, nilai ketidakpastian yang baik dan cara estimasi ketidakpastian yang baik akan memperbaiki kualitas pembuatan keputusan jika hasil yang melebihi ambang batas tidak diinginkan. Yang ketiga, nilai ketidakpastian yang tidak dievaluasi dengan lengkap dapat membawa pada keputusan yang keliru. Dalam beberapa kasus, resiko komplain atau non-complaints-nya dapat terbagi menjadi dua bagian. Dalam hal ini, dipertimbangkan sesama baru diberikan terhadap nilai ketidakpastian dan kelayakan prosedurnya. Selanjutnya yaitu sumber ketidakpastian di analisis kuantitatif GC dan LC. Di mana di sini ada 7, dalam salah satunya ada persiapan sampel, faktor instrumen, noise, efek matriks, robustness, presisi dan akurasi, dan juga pemulihan yaitu recovery. Yang pertama, persiapan sampel, di mana ketidakpastian ini terkait dengan persiapan sampel, yaitu ekstraksi, pengenceran, filtrasi, yang itu akan berpengaruh terhadap hasil akhirnya. Yang kedua ada faktor instrumental, di mana ada faktor-faktor ini seperti suhu kolom, laju alirnya, terus suhu injeksinya, itu juga dapat mempengaruhi hasil dalam kromatografi gas. Dan untuk kromatografi cair itu dengan adanya faktor dari fase gas, laju alir, material kolom yang juga bisa mempengaruhi hasil. Yang ketiga ada noise, di mana noise ini artinya kebisingan. Jadi kebisingan detektor itu bisa mengakibatkan kesalahan dalam pengukuran tinggi atau peak dalam hasil datanya nanti. Terus selanjutnya ada efek matriks, yang efek matriks ini yang dimana akan mempengaruhi pemulihan analit yang akan menyebabkan ketidakpastian dalam hasil akhir. Selanjutnya ada robustness, yaitu di mana keandalan metode ini untuk memastikan kalau ada data yang variatif, tapi data yang variatif ini tidak menyebabkan perubahan yang banyak dalam kondisi operasionalnya. Jadi perubahannya itu harus kecil, jadi diminimalkan. Selanjutnya ada presisi dan akurasi, di mana ini juga harus dievaluasi dalam menggunakan alat instrumen melalui studi presisi dan akurasi. Yang terakhir adalah pemulihan analit, di mana ini harus dievaluasi bahwa metode yang dilakukan itu akurat dan hilangnya analit selama persiapan sampel dan analis juga mempengaruhi keandalan hasil. Dan di sini adalah salah satu contoh umumnya sumber ketidakpastian, bisa dari persiapan preparasi standarnya, terus sampelnya gimana, metode validasi yaitu presisi dan akurasinya gimana, yang itu pada umumnya akan menjadi sumber ketidakpastian dalam instrumen GC dan LC. Estimasi ketidakpastian dalam analisis kuantitatif GC dilakukan untuk menentukan tentang nilai benar atau nilai yang dipercaya dari hasil analisis pengukuran. Selanjutnya, untuk menghitung ketidakpastian, beberapa tahapan harus dilakukan seperti mengidentifikasi sumber-sumber ketidakpastian, menghitung ketidakpastian dari sumber-sumber tersebut, dan menentukan ketidakpastian diperluas pada tingkat kepercayaan tertentu seperti 95%. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi estimasi ketidakpastian dalam analisis kuantitatif GC. Yang pertama, sumber-sumber ketidakpastian. Identifikasi sumber-sumber ketidakpastian yang mempengaruhi hasil analisis seperti kesalahan sistematik, kesalahan acak, dan kesalahan pengukuran. 2. Model matematis. Penggunaan model matematis yang tepat untuk menggambarkan hubungan antara besaran yang diukur dan besaran yang diperoleh dengan pengukuran. Ketiga, ketelusuran. Merupakan sifat dari pengukuran atau pengujian yang dapat dihubungkan ke suatu nilai acuan melalui mata rantai kalibrasi yang tidak terputus. Yang keempat, koreksi kesalahan sistematik. Melakukan koreksi kesalahan sistematik yang tidak sempurna untuk mengurangi ketidakpastian. Yang kelima, pengukuran berulang. Melakukan pengukuran berulang untuk mengurangi ketidakpastian yang berasal dari kesalahan acak. Yang keenam, pengendalian mutu dan penjaminan mutu. Mengurangi ketidakpastian tiap variabel, masukan, dan langkah pemodelan melalui proses pengendalian mutu dan penjaminan mutu. 7. Validasi metode. Melakukan validasi metode untuk memastikan ketelitian dan ketepatan hasil analisis. 8. Pengukuran kondisi laboratorium. Melakukan pengukuran kondisi laboratorium seperti kondisi ruangan, kondisi alat, dan kondisi sampel untuk mengurangi ketidakpastian yang berasal dari faktor-faktor luar.
estimasi ketidakpastian sangat bergantung pada metode yang digunakan dalam pengukuran. Banyak teknik dalam liquid chromatografi seperti HPLC, IC, dan SSC, dan LCMS. Nah, metode-metode tersebut memiliki pengaruh dalam penentuan estimasi ketidakpastian pengukuran sampel dengan liquid chromatografi yang bisa dilihat dalam tabel. Dalam tabel 1, normal PES HPLC itu sangat berpengaruh terhadap sampel dan standar masanya. Sedangkan di ion kromatografi itu sangat berpengaruh di sampel dan standar volume. Dan untuk SSC tidak berpengaruh di standar purity karena dia tidak memakai preparasi sampel dan standar purity-nya. Sedangkan ketiga ini berpengaruh dalam kalibrasi kurvanya dan perhitungan presisinya mesh. Untuk tabel 2 itu untuk preparasi sampel itu kan berpengaruh terhadap normal PES HPLC dan ion kromatografi. Jadi ini yang paling berpengaruh di NP-HPLC adalah jika kita mengukur triaromatik, itu sangat berpengaruh. Nah, untuk tabel 3-nya itu di sini untuk IC itu kita kalibrasi kurvanya ada monoaromatik, diaromatik, dan triaromatik, dan nitrat untuk ion kromatografi. Untuk tabel 4 di sini ada perhitungan ketidakpastian dari NP-HPLC, IC, dan SSI. Studi kasus dan contoh aplikasinya yaitu ada studi dari artikel dari Aljabar dan Training Consulting, yaitu menyediakan informasi tentang pengukuran analisis berbasis kromatografi gas dan estimasi ketidakpastian pada pengukuran GC. Nah, contoh aplikasi ketidakpastian dalam analisis kuantitatif GC dan LC dapat dilihat dalam sektor farmasi, kosmetik, dan industri makanan, di mana ketidakpastian analisis kuantitatif digunakan untuk menentukan kandungan aktif, bahan baku, dan produk akhir. Dalam sektor farmasi, ketidakpastian analisis kuantitatif digunakan untuk menentukan kandungan aktif farmaseutikal dalam obat-obatan, serta untuk memantau kualitas produk akhir. Dalam sektor kosmetik, ketidakpastian analisis kuantitatif digunakan untuk menentukan kandungan bahan aktif dan bahan pengawas dalam produk kosmetik. Dalam industri makanan, ketidakpastian analisis kuantitatif digunakan untuk menentukan kandungan nutrisi, vitamin, serta mineral dalam makanan. Dari presentasi kita yang tadi dapat disimpulkan estimasi dalam analisis kuantitatif GC dan LC sangat diperlukan untuk menjadi parameter dan akurasi dalam sebuah pengukuran instrumen seperti GC dan LC. Ketidakpastian yang didapatkan harus berada di nilai ambang batas dan memiliki true value. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.